Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, subuh yang berbahagia ini kita kembali bersua di musala yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya tidak hanya sekedar bersalawat, tapi lebih daripada itu kita bisa mencontohnya dalam aspek kehidupan kita. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini bertepatan hari yang ke-14 di bulan Safar 1442 Hijriah. Dan mudah-mudahan hari demi hari yang kita nikmati hari ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, 2 pekan kemarin atau mungkin 3 pekan kita bercerita tentang pertama kaum-kaum yang pernah ada kemudian dihancurkan oleh Allah. Kemudian kita juga pernah menyampaikan bagaimana perjalanan hidup dari umat Nabi Nuh yang juga diazab oleh Allah dengan cara diturunkannya banjir yang maha dahsyat, dan yang tersisa hanyalah orang-orang beriman. Setelah sekian lama umat Nabi Nuh, maka muncul berikutnya umat Nabi Hud yang disebut dengan kaum Sam, kaum Ad. Maka dalam sejarah lagi setelah adanya kaum Ad, maka muncullah umat Nabi Soleh yang mereka disebut dengan kaum Samud. Dan nanti urutannya sampai dengan Ashabus Sabti dan sebagainya. Hampir orang-orang dahulu yang mereka melakukan kezaliman, pada saat mereka melakukan kezaliman, dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Tetapi syukur alhamdulillah ketika kita hidup hari ini, tidak sedikit dosa yang kita lakukan, tetapi Allah tangguhkan azab itu dengan harapan kita mau bertobat, dan dibukanya keran yang sangat besar untuk kita meminta ampunan. Karena memang sesungguhnya apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, subuh hari ini kita akan membicara hal-hal yang perlu kita renungkan dengan musibah demi musibah. Termasuklah apa yang menjadi pelajaran atau ibrah bagi kita tentang masa lalu, dan apa juga yang terjadi hari ini. Kalau mengacu kepada ayat Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas kemunculan kerusakan di bumi dan di daratan dan di lautan diakibatkan oleh perilaku manusia. Ada perilaku kita yang tidak seimbang dengan alam, menghabiskan semenjak adanya revolusi industri, seluruh sumber daya hutan kita habis. Sehingga ketika hutan dan lingkungan itu sudah rusak, maka konsekuensinya manusia pun akan merasakan. Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ulat-ulat kecil itu hinggapnya di atas tanah gulma, di atas rumput-rumput. Kemudian mereka memakan daun-daun. Kalau ada petani makan kacang, maka dia akan makan daun kacang. Tapi dengan kemajuan teknologi ada namanya pestisida. Pestisida itu disemprotkan. Akhirnya apa? Tanaman-tanaman sayur kita bagus, tanaman sayur bayam tidak ada yang berlubang, kacang panjang tidak ada busuk. Tetapi konsekuensinya yang namanya binatang tadi pergi lagi ke tempat yang lain, membuat makanan atau mencari makanan yang menyesuaikan dengan diri mereka. Yang masuk ke dalam tubuh kita adalah pestisida. Maka penyakit muncul. Jangan-jangan memang COVID ini juga bagian dari formulasi penyakit yang juga tidak terlepas dari perilaku manusia. Belum lagi kezaliman terhadap Allah. Maka betul apa yang dikatakan Al-Quran itu, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa banyak kata Allah kaum yang telah kami hancurkan atau kami membinasakan mereka setelah Nabi Nuh. Kita ceritakan kemarin berapa banyak kaum Ad, kaum Samud, perilakunya kan hampir sama. Kesyirikan, kesombongan, keangkuhan, penyakitnya situ saja. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya itu sudah cukup. Maka apa yang harus kita renungkan dengan musibah demi musibah?
baik itu terjadi secara personal atau mungkin terjadi secara kolektif pada COVID hari ini. Apalagi sebaran COVID ini naik turun dia. Kadang-kadang angkanya kemarin sudah sempat menurun, kemarin naik lagi. Subhanallah, tetapi mengapa? Pertama yang harus kita renungkan bahwa bencana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari sebuah kezaliman yang kita lakukan. Maka dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 59 itu Allah mengatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak pernah menghancurkan satu kampung, satu kaum, satu penduduk illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jauh-jauh, kami kata Allah, wa ma nuhlikil qura, kami tidak pernah menghancurkan satu puak, kami tidak pernah membinasakan satu kampung, kami tidak pernah menghancurkan satu negara, illa wa ahluha, kecuali penduduknya zalimun, melakukan orang-orang yang zalim. Apa dosa kita? Kezaliman kita kepada Allah, syirik, memuja arwah-arwah. Masya Allah, hari ini kan luar biasa. Di dalam ibadah saja kita ingat dunia, dalam dunia tidak ingat ibadah. Dalam sholat, subhanallah, dunia yang kita pikirkan. Padahal maaf, dari sebuah perjalanan hidup kita yakin dunia itu sebentar kalau dibandingkan dengan akhirat. Tapi maaf, pola pikir kita dunia. Dan itu memang terjadi hari ini. Bahkan maaf, demi kepentingan dunia segalanya dilakukan oleh orang. Subhanallah, zaman sudah modern, masih ada jimat, tumpal dan sebagainya. Makin canggih teknologi, kesyirikannya berubah formulasi. Dulu ketika kita kecil pergi ke pasar pusat, ada bapak-bapak dibuatnya kain hitam, ditulisnya di sini bisa membuat penglaris. Sekarang karena dukunnya berkamuflase, maka dia muncul pula di internet. Maka banyak itu yang kita lihat bisa menggandakan uang. Dengan modal 500.000 bisa digandakan 5 juta. Dia sendiri juga apa enggak duit dia yang dibuat. Apa pula duit kita? Itu banyak pula berapa kasus di Indonesia itu orang yang ditangkap polisi karena laporan bisa menggandakan uang. Kalau bisa menggandakan uang, ngapain pula kita punya Bank Indonesia kan Pak? Tinggal suruh ikut telepon, nggak perlu pinjam ke Cina, selesai. Subhanallah, tetapi akal pendek, keinginan banyak, hubud dunia berlebihan, sehingga kena tipu. Yang kedua apa? Kezaliman di tengah masyarakat, maksiat merajalela, perzinahan. Subhanallah, ini bukan hal yang baru lagi hari ini. Sulit untuk diatasi. Bahkan ada seorang pengacara teman saya mengatakan, di mana kota makin maju kotanya, maka maksiatnya makin banyak. Begitu ditutup kemarin PSBB, maka tempat-tempat hiburan dibuka, diskotik dibuka, sani dibuka, yang di Jalan Sudirman dibuka. Setelah diadakan razia ada narkoba, kemudian ada penyebaran COVID. Subhanallah, apa yang itu terjadi? Subhanallah, kemudian pembunuhan. Coba lihat pembunuhan supir taksi online Al-Khadar itu kalau kita mendengar cerita yang kita baca itu mengerikan. Sudah dipukul, ditusuk-tusuk, diikat tangannya, dilempar ke sumur. Maaf cerita Pak, dilempar ke sumur pasti mati dia. Tangan diikat, kepala dilemparkan ke dalam. Enggak pun pakai tusuk-tusuk pisau, mati dia. Satu orang dibunuh oleh 4 orang. Nilai-nilai kemanusiaan sudah hilang, kasih sayang sudah mulai tercabut. Apa rasanya coba lihat? Orang sanggup membunuh orang. Subhanallah, kita aja ayam suruh tetangga motong, tidak sanggup motongan. Ini orang, subhanallah, perampokan, penipuan, kemaksiatan tentang harta, masya Allah banyak sekali. Maka dikatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang kata Allah yang menimpa kalian disebabkan oleh perilaku kalian, tangan kalian. Maka apa yang terjadi? Subhanallah, belum lagi makin banyak kemaksiatan, dosa makin banyak. Maka maaf, konsekuensinya, resikonya amal kita memang menjadi jauh dari khusyuk. Dulu kan ada cerita seorang laki-laki yang datang ke masjid, kemudian dia berdoa, dia angkat tangannya, ya muddu yadahu ila sama,
Kemudian dia qala rabbi rabbi rabbi, ya Tuhanku ya Tuhanku ya Tuhan. Sementara begitu dia selesai diklaim bahwa doanya tidak akan diijabah. Ketika ditanya mengapa demikian, karena mat'amahu haramun wa masyrabahu haramun wa malbasahu haram. Makanan yang dia nikmati, yang mengenyangkan perutnya adalah makanan yang haram, air yang menghilangkan dahaganya, air yang haram. Kemudian pakaian yang dia pakai untuk beribadah adalah pakaian yang haram. Kalau itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita, maka maaf, jangan heran kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian maaf, membuat hati kita tidak menjadi tenang. Subhanallah. Betapa orang-orang hari ini hebatnya mengerti bagaimana tindakan korupsi, tapi mereka lakukan. Mereka menyangka mendapatkan kenikmatan, tapi berupa sebuah kezaliman. Yang herannya lagi, yang tidak enaknya, yang tersangka sebelum ditangkap KPK itu gak pernah pakai jilbab, digambar-gambarkannya auratnya, begitu tangkap KPK langsung pakai jilbab. Itu kurang ajar namanya. Itu yang pernah kita protes ketika sebuah simposium di gedung dakwah IGMI menghadirkan pakar-pakar Islam tentang busana, mencampur berdialog dengan tokoh Melayu. Ketika itu saya masih ingat almarhum Pak Tenas Effendi masih hidup, orang tua kita. Dia protes kepada Kapolda. Apa yang dia protes? Dan juga kejaksaan. Saya tidak senang kalau melihat orang perampok, orang pencuri, orang korupsi, kemudian dihadirkan ke pengadilan, kemudian pakai baju putih, pakai peci hitam. Seakan-akan dia orang soleh. Begitu mau disidang, sang tersangka disuruh keluarganya, "Ma, nanti tolong bawakan baju putih ya." Kemudian pakai peci hitam. Seumur hidup gak pernah pakai peci, tapi di pengadilan pakai peci, Pak. Perempuan yang tadinya gak pernah pakai jilbab disuruh pakai jilbab. Memang disuruh, Pak. Itu yang kita protes. Mengapa kok seakan-akan dia soleh betul, padahal dia bajingan yang luar biasa. Bajingan. Tapi dibuat seakan-akan yang melakukan kesalahan itu orang-orang soleh. Maka harusnya subhanallah, itu yang diprotes. Karena maaf, bagaimanapun memang apa yang kita pakai, apa yang kita tunjukkan itu identitas kita. Maka Al-Quran itu mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabba. Seandainya Allah mengazab kita berdasarkan kezaliman atau dosa yang kita lakukan, ma taraka 'alaiha, maka tidak ada yang tinggal di permukaan bumi ini, termasuk adalah min dabbah, dari hewan melata yang kecil sekali. Maka Al-Quran ini surah An-Nahl ayat 61 ini luar biasa. Apa yang Allah katakan? Seandainya kita berdosa seperti umat Nabi Hud, Nuh, begitu salah langsung diazab, dan itu dilakukan oleh Allah kepada kita, maka dia katakan tidak ada yang tersisa. Dalam ayat lain dikatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, dengan apa yang mereka usahakan, ma taraka 'ala dhahriha min dabba, maka tidak ada lagi sisanya. Tapi mengapa Allah sisakan kita hari ini hidup? Makin banyak dosanya, hidupnya makin enak. Apa yang dikatakan? Wa unibu ila rabbikum wa aslimu, dan kembalilah kepada Rabb kalian, kemudian berserah diri. Diberikan kita kesempatan. Maka subhanallah, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan yang mungkin orang lain tidak tahu, dan kita yang akan menyimpannya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ada orang-orang yang memang jatuh kepada kezaliman, tetapi sebelum akhir hayatnya dia berubah menjadi orang-orang soleh. Beberapa waktu yang lalu ada orang meninggal di tempat sana, tapi dia baru keluar penjara itu lebih kurang 1 atau 2 bulan. Jadi banyak orang nengoknya. Saya salut juga. Saya bertanya, ini musim Covid, tapi orang kok datang, Pak Ustaz, dia husnul khotimah. Wah, kok kamu namanya husnul khotimah atau orangnya? Orangnya nampaknya. Gimana ceritanya? Saya tidak tahu juga. Dikatakan ini gembong narkoba kampung situ, bos. Tapi dia, Pak Ustaz, 2 minggu belakangan ke masjid, mati dia, Ustaz. Nah, karena enggak juga ceritanya. Jadi siapa yang banyak pengantar? Ini narkoba juga, Pak Ustaz. Jadi ini yang kata-kata ini, ya geng-gengnya dulu lah. Mudah-mudahan taubat, Pak Ustaz. Amin. Banyak, rupanya betul. Dia keluar penjara, alhamdulillah,
sudah sering ke masjid, sudah mulai berubah. Biasanya begitu Pak, orang penjara itu pulang keluar penjara itu sebentar tobat, tidak langsung terbalik. Jadi apa? Dalam masa itu dia bertobat dan pada saat itu Allah menjemputnya. Karena cuma penyakit yang sepele, sakit perut. Subhanallah. Tapi suatu kebanggaan loh, dia mau ke masjid. Di akhir hayatnya walaupun masalah itu wallahu a'lam bishawab, maka dikatakan wa aslihu, maka serahkan diri kalian. Nah yang kedua, apa yang harus kita renungkan? Hanya Allah yang mengatur alam ini. Tidak ada kita yang mentaati. Kita hanya berharap kalau kita baca apa yang sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang ad-da' wa dawa itu, penyakit dan obatnya. Kalau Allah memberikan obatnya ataupun vaksinnya, maka insya Allah dia akan ketemu. Hari ini kita memang sedang berpacu menikmati itu dan ingin mendapatkannya. Masya Allah. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, subhanallah, bukankah begitu banyaknya orang mengumpulkan harta yang tidak sedikit, datang air banjir bandang dalam sebuah ketika habis. Bapak pernah mungkin melihat orang-orang yang dikasih musibah, mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah. Saya ketemu dengan seorang sahabat ketika itu mau naik haji tahun 2005. Tinggal 2 hari mau naik haji. Rumahnya baru. Pas rumah itu baru selesai finishing. Jadi dia membuat acara syukuran ada rumah baru, sekaligus menyampaikan pesan kalau dia naik haji. Selesai acara dia keluar ke kulim ke rumah tetangganya. Begitu dia pergi ke rumah yang baru ditempati, habis dari pondasi. Masya Allah, saya katakan berat untuk berat. Begitu dia baru bingung, subhanallah. Orang tahu. Dia datang, Pak Ustaz, saya gak jadi naik haji. Lah, kenapa? Kompor saya habis, seluruhnya habis. Gak ada yang tersisa. Yang tersisa cuma pakaian dibakar. Berat. Pak, berangkat saja. Kalau keluarga izinkan. Tapi gimana Pak Ustaz? Saya katakan, saya akan cari tasnya, saya akan cari kain ihram Anda seluruhnya. Saya kumpulkan jemaah. Siapa yang pernah naik haji yang tasnya masih ada? Tas ada Pak Ustaz. Mau pakai, coret namanya juga. Siapa yang punya kain ihram kasih. Pokoknya berangkat. Kan ongkosnya udah siap nih. Tinggal berangkat. Pindah keluarga, ijazah habis. Tapi di situ saya selalu dengan kawan-kawan angkatan udara. Begitu dia naik haji, apa katanya? Buang seluruh rumahnya, bersihkan. Seakan-akan kemarin tidak ada rumah. Turun TNI Angkatan Udara atau posko. Tidak ada, satu bata pun tidak. Karena memang tidak ada yang dipakai. Subhanallah. Luar biasa. Setelah itu, tidak lama dia dapat lagi nikmat. Saya katakan, begitulah mudahnya Allah. Di tengah kita mendapatkan nikmat, ketika itu bisa jadi kita diuji juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya sulit mendapatkan keturunan. Begitu dikasih, gak sempurna secara fisik. Tapi itulah ketentuan yang Allah berikan. Kapan Allah mau, apapun yang Allah inginkan, jadi. Tinggal kita menikmatinya. Kalau kita bisa menikmatinya, oh syukur alhamdulillah. Dan kita akan bahagia. Yang ketiga yang harus kita renungkan, bahwa kita ini akan hancur pada waktunya. Harta yang banyak, anak yang kita tinggalkan, prestasi kehidupan duniawi yang kita kejar, begitu kita mati seluruhnya akan selesai. Subhanallah. Selesai. Habis. Tak ada yang tersisa. Dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan mempertanggungjawabkan. Maka untuk itu yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Sering-sering introspeksi diri dan bersabar. Ada ungkapan yang sering diungkapkan oleh para ulama kita, pernyataan dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum. Hitung-hitung diri kalian, introspeksi dari diri kalian. Subhanallah. Luar biasa. Tentunya menikmati dunia ini, musibah ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kesabaran. Kemarin ada ustaz kita, mungkin ada yang kenal Ustaz Safi Khalil, pendiri As-Sofa, kan meninggal hari Jumat pekan lalu. Jadi jam 10 malam. Ya, sakitnya seperti itu. Tapi sepengetahuan saya, dia orang baik. Saya lama bekerja sama dengan dia dalam berbagai bidang.
Kemudian dia sakitnya sudah lama juga, subuhnya sudah beberapa tahun terakhir dia sakit, tapi semangatnya luar biasa. Wah, malam kemarin meninggal karena juga disampaikan oleh dokter COVID, di rumah sakit apa Prima Parma ya, yang dekat sampai Firma ya. Apa Prima di situ. Subhanallah, luar biasa, seluruh orang kaget. Tapi ketika saya sering ada komunikasi pembelajaran sama dia, Bapak sakit apa? Oh, saya banyak ya. Sakit saya gula. Dan sudah 3-4 tahun atau 5 tahun saya tidak minum gula walaupun 1 sendok. Jadi kemana-mana dia bawa air sendiri, walaupun dia bertamu, karena dia mencoba untuk menetralisir. Luar biasa, makanannya dibatasi. Tapi yang namanya ajal kan tidak bisa sampai. Sekarang subhanallah musibah datang lagi. Tadi malam 2 hari yang lalu dikirim WA oleh ustaz-ustaz. Maaf, mohon doa untuk Ibu Aulian, istrinya lagi Pak, masuk ke rumah sakit Prima 2 hari yang kemarin dipindahkan ke ruang, saya nggak tahu di atas ada ICU, ada ICC, apa namanya? Itu ada HGU apa? Hak guna usaha atau apa sih? Saya nggak tahu juga. Jadi dipindahkan dari rumah sakit apa ke rumah sakit umum di ruang HGU, saya nggak ngerti apa maksudnya. Saya nggak pernah juga. Mohon doa. Insya Allah sedang apa yang terjadi. Suami baru minggu kemarin meninggal, 3 hari dokter menyatakan istrinya positif. Cuma saya telepon, maaf, saya dulu punya saudara, orang sedang pelan dekat depan Kimteng ada jalan masuk. Masuk ke rumah sakit, hari ini meninggal istrinya. Masih ada tenda, 2 hari meninggal suami. Jarak meninggal itu cuma 2 hari. Kalau Allah memberi, tidak nikmati saja apa yang Allah berikan. Bapak ibu yang berbahagia, subhanallah. Oh, sesak nafas, oh Ustaz, sering-sering aja istighfar, astagfirullah. Ya apalagi kan, tidak usah lapor ke rumah sakit dulu, nanti kalau langsung COVID kan. Hilang rasa penciuman, maka sering-sering apa? Kan ada istilah yang paling mudah sekarang OTG ya Pak RW ya. Ada orang tanpa gejala kalau dicium, tapi ada juga kadang-kadang kan ada orang dicium makanan. Tapi tentu saja orang bisa jadi karena dia nikmati saja apa yang Allah berikan hari ini. Subhanallah, yang kesulitan ekonomi, mudah-mudahan di balik itu nanti Allah setelah kita sabar, mudah-mudahan diberi berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini maaf tidak bisa komunikasi, saya ditelepon oleh seorang bapak. Luar biasa, usianya 80 tahun, tinggal di Dubai. Setiap pagi pasti telepon saya. Ada sedikit cerita, Pak Ustaz, saya sendiri di rumah. Istri saya tidak ada. Saya tanya, di mana anak-anaknya Pak? Anak saya 1 di Jakarta, anak saya 1 di Probolinggo, anak saya 1 di RAPP. Yang di RAPP nggak boleh keluar Pak Ustaz, karena apa? Ketentuan perusahaan. Akhirnya saya sendiri. Ada nggak kawan di sini Pak? Saya ada cucu saya laki-laki. Yang namanya cucu laki-laki belum duduk sudah pergi dia. Itulah saya gimana? Masa tahu? Dia ceritalah bagaimana kondisi orang tua. Ditelepon Pak Ustaz. Tapi itulah dia rasakan. Saya katakan subhanallah, dulu ketika kita tua ingin punya anak. Ketika punya anak, harapan kita nanti masa tua kita ada teman Pak. Rupanya sudah tua pun anak-anak sibuk, karena memang kita sekolahkan dia, kita kerjakan dia, kemudian dia dapat pekerjaan dan kita senang. Rupanya konsekuensinya kita pun akhirnya menjadi sedih. Itulah hidup. Subhanallah, bersyukur bapak-bapak hari ini yang berkumpul dengan anak dan yang tidak berkumpul dengan anak, tentunya senantiasa membahagiakan orang tua kita. Mudah-mudahan apalagi di Covid ini saya lihat, karena memang ada orang-orang yang tidak boleh keluar dari sebuah tempat karena kondisi yang berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah dari musibah ini menjadi pelajaran, dan kita termasuk bagian orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.